Ada chapter kelima terkait strategi capacity planning untuk barang dan jasa. Bagian pertama kita akan bahas tentang pengantar dulu ya. Adapun yang dimaksud dengan capacity planning di sini, kapasitas dalam hal ini adalah batas atas dan batas bawah yang mampu diproses oleh sumber daya yang kita miliki untuk menjalankan operasional. Nah, sumber daya kapasitas ini maksudnya misalkan peralatan, lahan, dan sumber daya manusia. Jadi terdapat beberapa alasan perusahaan perlu melakukan capacity planning. Tujuan utamanya adalah melakukan perencanaan kapasitas yang strategis untuk mencapai keseimbangan antara supply dan demand di masa mendatang. Karena terdapat dua kemungkinan yang tidak diinginkan dalam pengambilan terkait keputusan kapasitas gitu ya. Ada yang namanya over capacity. Jadi kita menyediakan kapasitas yang dimiliki, misalkan mesin, sumber daya manusia, ataupun kapasitas lainnya melebihi apa yang dibutuhkan. Nah, hal ini bisa menyebabkan biaya operasional yang tinggi, sedangkan demand yang dilayani itu tidak setinggi itu. Jadi over capacity juga tidak bagus. Nah, di sisi lain ada namanya under capacity, yaitu mengalokasikan kapasitas yang dibutuhkan kurang dari apa yang dibutuhkan. Nah, ini potensinya bisa loss of customer, kehilangan potensial profit seperti itu, potensial revenue maksudnya. Ya. Beberapa hal yang mengakibatkan adanya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas secara umum bisa dikatakan seperti ini. Kapasitas apa yang diperlukan untuk memenuhi demand tersebut? Bisa jadi mesin, bisa jadi manusia, bisa jadi production hour dan sebagainya. Kemudian berapa banyak kebutuhan akan kapasitas tersebut untuk memenuhi demand. Kemudian kapan dibutuhkan. Jadi setelah kita tahu itu baru kita perlu menjawab memperoleh informasi terkait berapa biayanya untuk menyediakan kapasitas seperti konfigurasi yang kita inginkan. Apa potensi keuntungan dan resiko yang harus dihadapi jika kelebihan atau kekurangan. Apakah dia sustain atau sudah mempertimbangkan isu-isu sustainability. Kemudian apakah dia akan di-charge sekali di awal atau bisa dengan fleksibel dirubah begitu ya. Oke. Apakah supply chain kita bisa mensupport kapasitas tersebut atau tidak. Baik, demikian bagian pertama terkait chapter 5, yaitu strategi capacity planning untuk produk dan jasa.